kita tidak bisa menyangkal bahwa manusia ini kan makhluk sosial, sehingga membutuhkan lingkungan sosial. Ya. Ketidakmampuan atau ketidakberanian orang untuk meninggalkan lingkungannya itu banyak hal. Ada misal cerita, ya dia tidak bisa meninggalkan kantornya dengan segera meskipun kantornya dirasa nyebelin lah lingkungannya gitu ya. Atau bahasa sekarang kan toksik gitu, lingkungannya toksik. Tapi dia nggak bisa ninggalin dia karena faktornya adalah nafkah, pendapatan gitu ya. Iya kan nggak bisa dengan mudahnya, udahlah ini lingkungannya toksik udah langsung cabut aja gitu. Iya nggak semudah itu. Gitu. Besok ajuin resign Pak, saya nggak bisa di lingkungan toksik gitu ya. Nggak bisa juga dan kalau besok terus beneran diiyain terus makan apa gitu, dapat apa gitu kan. Sehingga banyak pertimbangan seseorang itu tidak bisa segera meninggalkan lingkungannya. Atau kalau misal contoh yang lain ada orang yang relasi dengan pasangannya toksik gitu. Pernah nggak kamu punya temen yang setiap kali ketemu sama kamu dia berkeluh kesah gitu terkait dengan pacarnya atau pasangannya gitu. Iya. Tapi dia nggak ninggalin gitu, nggak putus-putus gitu. Ada tuh temen udah 5 tahun itu topiknya gitu. Topiknya itu terus gitu kan. Tapi kan mungkin kita sebagai teman perlu melihat lebih mendalam bahwa banyak hal yang membuat dia tidak bisa ninggalin. Sehingga kita tidak bisa terus dengan mudahnya, udahlah tinggalin aja gitu. Udahlah tinggalin aja kantormu, udah tinggalin aja pasanganmu. Kita dari orang luar nggak tahu. Nggak benar-benar tahu kondisinya seperti apa. Gitu. Nah, aspek yang lain adalah ada orang yang sebenarnya oke aja, aman-aman aja untuk ninggalin lingkungannya, ninggalin kantornya misal gitu, atau ninggalin temennya gitu, aman-aman aja untuk ninggalin, tetapi dia ada sikap mental yang celingi. Celinginya maksudnya ini banyak ya, sebenarnya banyak orang menganggap bahwa seberapa berharga dirinya itu tergantung orang lain. Seberapa berharga dirinya itu tergantung dia bisa berelasi dengan orang tersebut. Gitu. Padahal kan enggak gitu, seberapa berharga diri kita ini enggak tergantung sama orang lain gitu. Ada orang yang, aku enggak mau ninggalin dia karena kalau aku ninggalin dia, wah berarti aku nggak berharga dong gitu. Terus aku nggak punya status dong gitu. Kalau aku nggak punya status, terus aku apa gitu. Nah, padahal kan nggak seperti itu sebenarnya. Jadi perlu diingat bahwa seberapa berharga diri kita itu tidak tergantung orang lain, tidak tergantung relasi kita. Ya as it is ya kita ini we are enough gitu. Dengan apapun kondisi kita. Nah, dengan sikap mental kesadaran seperti itu, kita akan lebih ringan gitu untuk memilih. Oh ini memang lingkungan nggak sehat, ya udah kita perlu berjarak gitu. Tapi sekali lagi kembali ke poin pertama ya bisa jadi orang tidak ninggalin lingkungan itu karena pertimbangan yang lain, salah satunya karena cuan gitu. Iya karena nafkah juga. Iya. Mungkin karena juga ada kepentingan bisnis kali. Bisnis dan sebagainya gitu kita perlu melihat secara utuh. Benar. Iya dan secara psikologi ini yang mungkin banyak orang nggak ngeh. Kalau karena kan saya kuliah psikologi di perkuliahan, maksudnya bukan belajar psikologi dari buku psikologi atau buku self-help gitu. Tapi memang secara perkuliahan. Sehingga ketika dulu saya belajar psikologi, teori psikologi itu sebenarnya ke-stretch menjadi cukup luas, nature dan nurture. Nature dan nurture. Simpelnya gini, pendekatan nature secara psikologi itu orang nggak bahagia, ya itu nggak ada urusannya dengan lingkungannya. Orang nggak bahagia, ya karena dianya, karena personalnya, karena individunya. Nah, sebagian orang melihatnya dari sisi itu, sehingga ketika lingkungannya tidak sehat, mereka nggak peduli, mereka tidak menyuarakan akan lingkungan yang nggak sehat itu, nggak bersuara supaya lingkungan nggak sehat itu berubah menjadi sehat, enggak. Ketika ada orang yang bercerita ya cenderung akan yang disasar adalah ya personalmu, individumu gitu. Oh iya juga ya. Sebagian nggak semuanya ya, tapi sebagian profesional kesehatan mental cenderung pendekatannya seperti itu. Atau sebagian dalam tanda petik healer gitu. Dia nggak akan ngomongin tentang lingkungan yang nggak sehat. Maksudnya lingkungan yang nggak sehat diubah jadi sehat, nggak ngomongin itu. Cenderung ke personal individu.
Padahal kalau kita melihat lebih luas, ada pendekatan pemahaman nurture, di mana orang nggak bahagia, orang stres, itu ya dipengaruhi oleh lingkungannya, lingkungan keluarganya, lingkungan pekerjaannya, bahkan lingkungan negara, lingkungan politik, atau lingkungan secara semesta dan sebagainya gitu. Sehingga marilah kita melihat secara utuh bahwa kondisi seorang itu bukan hanya karena nature, bukan karena personal, tapi karena sosial, karena lingkungan juga. Oke, menarik. Ya. Kalau boleh tahu Mas aja ada nggak teman, kalau bahasa kerennya teman sejati gitu, ada nggak yang udah bertahun-tahun, teman dekat banget dari puluhan tahun, ada nggak? Itu teman saya, ikut saya itu, istri saya. Oke. Iya. Saya termasuk orang yang apa ya, kalau orang mungkin ngelihat introvert, saya itu orang yang nggak punya banyak teman. Saya ketika ngelihat teman saya yang punya banyak teman itu kadang kok bisa ya dia punya banyak teman gitu. Saya termasuk orang yang orang rumahan. Saya cenderung lebih sering di rumah. Kalau nggak nge-podcast seperti ini gitu, saya juga di rumah gitu, kayak long weekend gitu. Ya udah di rumah aja gitu. Nggak tahu, saya nyamannya seperti itu. Lebih nyaman ngobrol berdua gini kali ya? Iya, dan nggak terus bukan anak yang gampang nongkrong di sana-sana gitu. Itu mungkin di satu sisi sebagai kelemahan saya, ya karena nggak punya banyak teman. Tapi di sisi yang lain, justru saya punya filter ya. Karena kan banyak teman itu banyak drama. Iya. Iya nggak? Bisa jadi. Banyak teman itu banyak drama. Semakin banyak orang kan kompleks ya. Orang itu rumit. Setiap orang itu punya masalah. Ya. Sehingga semakin banyak kita berinteraksi dengan orang, justru akan memperlebar munculnya drama gitu. Nah, kembali ke tadi, apakah punya teman sejati gitu? Ya, orang yang sering kali ketemu saya, istri saya gitu. Ya teman saya, teman ngobrol saya gitu. Yang lain ya ada teman gitu, tapi nggak terus dekat banget gitu. Ya karena aku tanya gitu, banyak orang-orang yang aku temui yang terutama yang menurut aku tuh udah kategori orang ini udah sukses, udah keren, itu kalau ditanya temen ya 1 atau 2 orang gitu. Dan kenapa tiba-tiba aku nanya temen tadi juga ngomongin kesepian kan. Iya. Ada fase di mana pertemanan itu justru penyebab utama kita kesepian kan. Iya. Dan kemudian bagaimana caranya kita terus menjalin silaturahmi atau pertemanan yang sehat nih sama seorang. Karena kemarin aku sempat nonton podcastnya Trevor Noah sama Simon Sinek, dia bilang bahwa pertemanan yang sejati itu yaitu ketika kita meminta bantuan, bukan kita sekedar menawarkan bantuan. Itu yang membuat pertemanan itu bagus. Jadi kalau kita berani, misalnya Bila udah berteman lama sama Mas Aji, terus Bila ada masalah, Bila nggak pernah segan untuk, Ji bisa tolong gue nggak sih? Bukan sekedar kayak, Ji lu butuh bantuan apa, kabari gue gitu ya. Itu yang aku pikir bahwa, oh iya selama ini aku kalau mau minta bantuan, itu selalu sama orang yang aku percaya gitu. Dan itu yang jarang orang notice. Orang kirain pertemanan itu sekedar kayak, oh kita satu SD, satu SMP, satu SMA, udah jadi teman. Tapi yang long term itu yang bikin aku ngerasa bahwa kayak pertemanan ini menghindari aku dari kesepian, yaitu dari sisi bahwa kita berani minta tolong. We asking for help, not offering it. True. Landasan pemahaman kita adalah kenyataan di hidup ini over interaction kan. Karena over interaction banyak interaksi yang kita lakukan, yang kita alami. Justru yang saya lakukan sekarang ini itu secara berkala ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali itu saya WhatsApp ke teman-teman yang dulu ketemu gitu. Dan menanyakan sesederhana, apa kabar? Gitu. Kayak misal lihat lagi podcast saya gitu yang di YouTube saya kan, Aji Santosa Putra TV. Saya lihat episode pertama, episode awal gitu. Saya hubungin lagi. Saya hanya sekedar menanyakan apa kabar gitu. Dan itu mungkin banyak orang yang tidak ini ya. Enggak ngeh gitu betapa pentingnya menanyakan sesimpel apa kabar. Gitu. Beberapa teman yang saya WhatsApp itu juga heran gitu kayak ada apa gitu. Seolah ketika
ada yang menghubungi, itu ada yang dibutuhkan. Iya, itu lucu. Iya kan? Iya kan? Dan saya bilang, lo nggak ada apa-apa. Saya hanya kepingin tahu kabarmu aja. Saya hanya menanyakan apa kabar. Dan itu barangkali yang perlu kita lakukan sekarang ini. Itu budaya atau apa sih Mas? Kayak tiba-tiba kita overthinking pas ada orang, ya ada orang 2 tahun nggak pernah ada kabar, tiba-tiba ngechat, misalnya Bilal, tanya kenapa gitu kan, kita tolong atau apa gitu. Itu biasanya umum. Tapi kalau misalnya panggil nama Mas Aji, apa kabar gitu ya, itu kan orang bisa jadi mikir, wah ini apa mau ngutang atau apa kali ya. Mau tawarin MLM ini. Iya, itu atau bisa gitu jadi. Kan, ya,